Tabiun. Ya, Bun. Jadi jangan kita lupa bahwa mahasiswa pun sebagai insan perguruan tinggi punya kewajiban untuk mengabdi. Ya. Kalau dulu orang mengatakan perguruan tinggi itu sebagai menara gading, itu sesuatu yang keliru. Perguruan tinggi bukan menara gading, tetapi perguruan tinggi diminta untuk menjadi menara air yang akan mengucurkan air ke bawah melalui iptek, pengetahuan. Nah, itulah yang akan kita sebarkan kepada masyarakat di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kalau ini mungkin dikategorikan sebagai pendataan spesies mungkin ya, wisata, ekowisata, penelitian, konservasi, dan pendidikan. Mungkin itu ya. Nah, ini artinya model jenis ekowisata yang sebenarnya memang jarang untuk anak-anak muda datang ke sini, malah kebanyakan anak-anak TK, anak-anak SD, SMP yang belajar tentang lingkungan. Padahal banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Tabiun. Ya, Bun. Untuk konsep awal ini sebetulnya konsepnya adalah lahan kritis. Kita ubah dengan rekayasa habitat menjadi satu lahan yang sangat cocok untuk kehidupan kupu-kupu. Jadi kita undang kupu-kupu, tentu saja saya survei dulu loh ke atas Gunung Betung itu sampai 1200 meter itu. Kita daki dari 5 sisi, jadi saya tahu apa-apa aja kupu-kupu yang ada di atas. Kemudian dengan pendataan itu saya buat di sini untuk menjadi taman kupu-kupu terbuka. Saya tanam beraneka ragam tanaman yang disukai kupu-kupu. Jadi kita melakukan suatu rekayasa habitat. Itu taman kupu-kupu. Dan kita mempersembahkan taman kupu-kupu ini memang untuk pendidikan lingkungan. Jadi siapapun masyarakat yang mau menggunakan taman ini kita persilakan untuk datang. Tadi ada satu poin dari ekowisata yang perlu ditambah, yang perlu dilakukan adalah pelestarian. Ketika mau melestarikan kupu-kupu, apa saja yang diperlukan? Perlu nanam tanaman ketika dia jadi ulat dan juga ketika jadi kupu-kupu. Jadi kalau misalnya datang ke destinasi kupu-kupu ini, nggak bisa mengharapkan hanya melihat bunga, karena dia lebih lama jadi ulat, gitu. Jadi makanannya dari jenis rumput, semak, pohon, sampai liana juga. Jadi ada yang pohon besar ya, ada yang pohon kecil tuh perdu-perdu gitu ya. Itu semua dimakan sama dia. Jadi dalam melestarikan 200 spesies itu setidak-tidaknya memang ya mungkin lebih dari 200 macam tanaman yang bisa ditanam. Nah, ulatnya yang paling di situ nanti teman-teman bisa lihat itu ada yang berkoloni satu titik, ada beberapa pegang. Dadah. Walaupun tadi hijau begitu bisa jadi berwarna lain ya. Iya, betul. Ini ininya. Ini pohon saga. Dulunya namanya siapa, Kak? Nama saya Arini Izzatari Latifah. Dari mana? Dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Oke. Sebelumnya udah pernah kesini belum? Udah Kapan itu, Kak? waktu kuliah juga. Oh, iya. Menurut Kakak, setelah diselenggarakannya acara tadi, menurut Kakak perlu nggak acara ini diadakan lagi gitu? Mungkin menurut aku sih perlu ya, karena ini sangat bagus gitu untuk wisatawan baru, untuk mengenal macam-macam kupu-kupu dan juga untuk observasi kupu-kupunya juga. Perlu nggak sih kita jadi wisatawan tuh yang peduli lingkungan gitu setelah mengikuti acara ini? Kalau menurut aku sih sangat perlu ya, karena kan wisatawan tuh bukan hanya untuk
berkunjung aja ke tempat wisata yang kita inginkan itu, tapi kita juga perlu untuk menjaga ekosistem tumbuh-tumbuhan dan juga apalagi kayak di Taman Kupu-Kupu ini gitu kan, karena kan banyak banget sih habitat-habitat kupu-kupu yang perlu kita explore lagi gitu kan, dan harus kita harus kita observasi gitu ke depannya. Kalau misalnya kita bisa mengenal jenis-jenis kupu-kupu itu bisa menambah wawasan kita juga gitu untuk depannya. Terus setelah mengikuti acara ini, manfaat apa aja sih yang udah kakak dapetin dari kegiatan ini? Kalau untuk manfaat sih mungkin yang pertama itu manfaatnya kita bisa mengenal kupu-kupu itu juga sendiri, terus kita bisa mengenal habitat kupu-kupu, terus kita bisa mengenal macam-macam bagaimana cara dia berkembang biak dan juga cara dia berekosistem di lingkungan kupu-kupu, terutama di tempat-tempat yang kayak banyak tumbuhan, kayak banyak bunga-bunga kayak seperti yang di sini juga gitu. Nama saya Muhammad Hafiz Muniaga, biasa dipanggil Hafiz. Setelah mengikuti acara tadi nih kak, menurut kakak acara ini tuh layak untuk diadain lagi atau enggak? Kalau menurut saya dari acara kita pada hari ini ya udah sangat baik dan juga memang sangat bermanfaat ya, apalagi kita mengangkat tema ekowisata gitu yang bisa membuat kita recharge diri ya. Menurut saya acara seperti ini tuh wajib diadakan dan juga diperluas jangkauannya gitu. Jadi nantinya bisa semua kalangan bisa merasakan experience yang sama seperti yang kita rasakan hari ini gitu. Nama saya Arya dari Sidomulyo, Lampung Selatan. Setelah mengikuti kegiatan tadi nih kak, menurut kakak acara seperti ini cocok nggak untuk diselenggarakan lagi gitu ke depannya? Kalau menurut saya cocok sih, soalnya selama ini kan ini termasuk unik sih kalau menurut saya. Soalnya biasanya ekowisata yang di luar-luar kan yang lainnya ekowisatanya berupa cuma menikmati pemandangan mungkin atau yang lainnya. Kalau di sini ada edukasinya juga gimana konservasi kupu-kupu dan lain-lain kan. Ya, program ini program kemitraan antara Yayasan Sahabat Alam, dalam hal ini Taman Kupu-Kupu Gita Persada, dan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Unila ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan Taman Kupu-Kupu ini, karena upaya-upaya untuk di media sosial ini akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada loh konservasi kupu-kupu di Lampung. Jadi itu akan menarik minat pengunjung bahwa oh iya ya, bolehlah saya ajak anak saya misalnya untuk belajar lingkungan, atau ada mahasiswa yang berminat penelitian tentang ekowisata gitu. Jadi saya sebagai pengelola Taman Kupu-Kupu Gita Persada berterima kasih kepada jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Unila yang sudah bekerja sama dengan Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Semoga kemitraan ini akan berlanjut dengan program-program berikutnya dan menaikkan ekowisata di Lampung. Terima kasih.